warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan kita sehingga kita dapat pertemuan pada kali ini dengan sehat walafiat. Selama 10 menit ke depan, kami kelompok 32 yang beranggotakan Davina Nurul Iza Isani dengan NIM D6210139 dan saya Hadi Nur Rahman dengan NIM D6210161 izin untuk mempresentasikan hasil laporan programa komputer praktikum pada semester 2 ini. Lanjut ke materi, kami membahas mengenai 4 modul. Modul yang pertama membahas tentang Python dasar. Next. Sebelum masuki, kita perkenalan dengan Python dahulu. Apakah itu Python? Python adalah bahasa pemrograman yang fokus pada keterbacaan kode untuk membuat sintaks lebih mudah dipahami. Python memiliki struktur bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipelajari, namun membutuhkan lebih banyak waktu pengujian dan kesalahan yang muncul ketika aplikasi dijalankan. Next. Dan di sini ada flowchart Python. Flowchart Python di sini yaitu program diawali dengan start. Kemudian program akan ditampilkan informasi mengenai hari, tanggal, dan waktu saat program digunakan. Lalu setelahnya akan muncul identitas kelompok, nama anggota, dan NIM. Selanjutnya yaitu tabel yang berisi daftar jenis mobil, harga, stok, dan kode. Setelah itu akan muncul tampilan pemesanan. Pembeli diminta untuk mengisi nama mobil, unit yang dipesan, dan harga mobil. Jika pembeli setuju untuk melakukan pemesanan setelah mengetikkan selesai pada program, akan muncul total harga yang harus dibayarkan sesuai dengan pesanan. Setelah proses pemesanan selesai, akan muncul invoice waktu pemesanan. Lalu pembeli dan akan dialihkan pada laman pemilihan sistem pembayaran. Akan tersedia 3 jenis pembayaran yaitu cash, kredit, dan debit. Setelah melakukan transaksi berhasil, akan muncul laman pengisian survei terkait kepuasan pelanggan pada program pemesanan mobil secara online. Tersedia 2 pilihan yaitu baik dan kurang, serta dilengkapi dengan kolom pengisian kritik dan saran. Setelahnya akan muncul tampilan penutup dan program telah selesai dijalani. Next. Selanjutnya skrip pengulangan dan pengandaian. Skrip pengulangan yaitu untuk menampilkan daftar tabel tipe mobil dan pengisian pemesanan mobil. Pada bagian yang menampilkan tabel daftar tipe mobil, digunakan statement for untuk mengulang list pada tipe mobil Hyundai. Pada pengisian pemesanan mobil digunakan statement while untuk menampilkan pengulangan data yang tidak pasti seperti kata selesai pada skrip. Kemudian skrip pengandaian. Penerapan program pengandaian dalam program modul 1 adalah untuk proses transaksi, yaitu pemilihan sistem pembayaran dan survei terkait kepuasan pelanggan pada pelayanan program. Cara kerja proses transaksi yaitu pada kondisi if terdapat pilihan pembayaran cash, pada kondisi elif terdapat pilihan transaksi kredit dan debit, kemudian kondisi else akan berlaku apabila pembeli mengetikkan sistem pembayaran selain cash, kredit, dan debit, maka akan muncul tulisan transaksi error. Harap masukkan pembayaran yang sesuai. Next. Kemudian ada tipe data pada Python. Di sini kami menggunakan 3 tipe data. Yang pertama integer. Tipe data integer adalah tipe data numerik yang menampung bilangan bulat, contohnya bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua, tipe data string, sering disebut juga dengan tipe data teks. Tipe data ini digunakan untuk menyimpan sebuah teks. Data yang bertipe string harus diapit oleh tanda kutip, baik tanda kutip 1 maupun tanda kutip 2, setelah karakter sama dengan. Kemudian yang ketiga, float. Hampir sama dengan tipe data integer, hanya saja tipe data float dipergunakan untuk variabel-variabel yang memiliki nilai pecahan atau desimal. Pemisah dari bilangan desimal menggunakan tanda titik. Next. Operator pada Python. Di sini ada 3 operator, yaitu operator aritmatika, merupakan operator yang digunakan untuk melakukan proses perhitungan matematika. Simbol operator yang digunakan antara lain positif, negatif, bintang, slash, maupun persen sebagai modulasi. Operator perbandingan merupakan operator yang digunakan untuk membandingkan 2 buah nilai. Simbol operator yang digunakan antara lain yang tertera pada PPT.
Yang terakhir, operator penugasan merupakan operator yang digunakan untuk memberikan simbol pada variabel. Simbol operator yang digunakan yaitu yang telah tertera pada PPT. Kemudian di sini ada modul 2 Python GUI dengan PySet 2 yang akan disampaikan oleh rekan saya Davina. Saya persilahkan. Selanjutnya yaitu modul 2 Python GUI dengan PySet 2. Yang pertama yaitu flowchart program. Dari program GUI PT Hyundai Mobil Indonesia diawali dengan mulai, kemudian pengguna akan diteruskan ke halaman awal program yaitu halaman login, di mana pengguna diminta untuk memasukkan username dan password dengan benar untuk dapat mengakses halaman utama. Jika login yang dilakukan berhasil, maka akan muncul halaman utama yang terdapat 2 tab berisi icon yang dapat ditekan untuk mengakses data, grafik, dan perhitungan. Selain itu, terdapat juga icon logout untuk kembali ke halaman login dan icon exit untuk keluar dari program. Untuk pilihan menu pertama, yaitu menu database, akan disajikan dalam tabel jenis produk dan spesifikasi. Pilihan menu kedua yaitu menu perhitungan yang menyajikan kolom perhitungan yang dapat diisi jika pengguna ingin melakukan pembelian mobil dan melihat harga total yang harus dibayarkan. Pilihan menu ketiga yaitu menu grafik yang disajikan dalam bentuk pie chart yang datanya terlebih dahulu diisikan untuk menampilkan dalam diagram. Pada halaman menu grafik terdapat tombol menu utama untuk kembali ke halaman menu utama. Jika ingin keluar dari program, maka pengguna silakan untuk memencet tombol exit dan program akan selesai berjalan. Selanjutnya yaitu program menu utama. Program menu utama pada PT Hyundai Mobil Indonesia merupakan halaman yang berisikan 2 tab pada tab bar yang masing-masing memuat beberapa icon. Pada tab file terdapat icon logout dan exit, pada tab account terdapat icon database, calculation, dan grafik. Widget yang digunakan adalah key label dan key menu. Menggunakan key tab layout untuk mengatur widget sehingga berada pada tab yang diinginkan. Selanjutnya, program tabel data yang merupakan halaman dari menu database yang memuat 2 jenis tabel. Menggunakan key tab layout yang memuat halaman berisi tabel dan widget yang digunakan adalah key push button untuk membuat perintah klik atau push. Selanjutnya, program perhitungan merupakan sebuah halaman yang menampilkan halaman perhitungan harga beli mobil yang dapat diakses melalui tab account pada menu utama yaitu icon calculation. Halaman ini menggunakan jenis key form layout yang berisi 8 kolom rincian dan 5 push button. Widget yang digunakan adalah key push button, key combo box, key double spin box, dan key date type. Selanjutnya, program grafik merupakan program yang menggunakan salah satu library Python yaitu Matplotlib yang disajikan dalam bentuk pie chart. Pada halaman program akan ditampilkan halaman dengan key form layout untuk pengisian data dan terdapat 3 push button. Widget yang digunakan adalah key push button. Selanjutnya, fungsi dan manfaat program GUI. Fungsi program GUI adalah sebagai sebuah sarana atau sistem operasi yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat mikroprosesor agar dapat berkomunikasi dengan pengguna atau user. Manfaatnya yaitu berbagai fitur dan menu yang ada di ruangan GUI merupakan gambaran petunjuk jalan bagi pengguna untuk mendatangi tempat penyimpanan data yang telah disediakan oleh pemilik website. GUI memungkinkan pengguna lebih mudah dan lebih nyaman dalam menjalankan sebuah aplikasi. Kemudian modul 3 web statis dengan Django. Next. Cara membuat project pada Django. Yang pertama dengan membuat folder project, yaitu dengan cara membuka command prompt. Buatlah sebuah project dengan nama dan di lokasi direktori yang diinginkan dengan mengetik Django admin start project dengan nama file yang diinginkan. Yang kedua, menjalankan server. Masuk ke dalam direktori file project pada command prompt, kemudian tuliskan python manage.py run server untuk menjalankan servernya. Yang ketiga, membuka pada browser yang dengan cara copy alamat server yang diberikan oleh command prompt dan paste di browser untuk mengetahui bahwa Django sudah berhasil dijalankan. Next. Cara membuat Django app. Yang pertama, langkah pertama yaitu memasukkan perintah pada command prompt di dalam direktori yang sesuai dengan project awal. Langkah kedua, dengan menuliskan python manage.py start app nama underscore app untuk memulai dalam membuat app yang akan dimasukkan ke dalam direktori sebelumnya. Langkah ketiga yaitu dengan mengatur folder yang ada pada hasil dari running app. Buka pada browser untuk mengecek apakah aplikasi dapat dijalankan. Next. Templates pada Django. Pembuatan templates pada Django menggunakan Django templates dengan mengubah pada setting.py yang terdapat dalam direktori project.
Terdapat beberapa langkah dalam membuat template, dengan cara menambahkan template pada setting.py, kemudian membuat folder template di dalam project dan menyimpan file HTML di dalamnya, kemudian membuat file views.py di dalam project dan tambahkan script pada views.py, kemudian pada urls.py diberikan tambahan dan membuat tampilan di file HTML. Next. Script HTML dan CSS. Script HTML terdiri dari doc tipe HTML, head, body, footer, terdapat juga unordered list dan ordered list. Kemudian script CSS. Penulisan script CSS dibagi dalam 3 bagian, yaitu selector, property, dan value. Next. Properti pada CSS. Terdapat beberapa properti pada CSS, yaitu properti text style, properti text layout, properti border, properti margin, properti padding, properti page layout, properti background, properti tipe elemen, dan properti interface. Next. Kemudian modul 4 web dinamis dengan SEO yang dibacakan oleh rekan saya, dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu modul 4 web dinamis dengan SEO. Yang pertama, apa itu database? Database atau basis data dapat didefinisikan yaitu sebagai kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak, program atau aplikasi untuk menghasilkan informasi. Database memiliki fungsi penting karena dapat mengorganisasi data, menghindari duplikasi data, dan menghindari hubungan antara data yang tidak jelas dan juga update yang rumit. Selanjutnya yaitu pembuatan database pada MySQL. Yang pertama yaitu buka sampai lalu klik tombol start pada Apache dan MySQL agar dapat mengakses localhost/phpMyAdmin untuk membuat database. Langkah kedua yaitu akses localhost/phpMyAdmin pada kolom pencarian web browser. Langkah yang ketiga yaitu pada bagian kiri localhost/phpMyAdmin, silahkan klik new untuk membuat database baru. Yang terakhir yaitu pemrosesan dan implementasi pada CRUD. C atau create merupakan proses pembuatan data baru, dilakukan ketika mendaftar pada halaman website. Data yang dimasukkan akan disimpan dalam database menggunakan operasi create. Yang kedua R yaitu read, merupakan proses pengambilan data dari database. Biasanya terjadi ketika melakukan proses login di halaman website tertentu. Saat mengklik login, maka website akan menjalankan proses read untuk melakukan verifikasi akun yang digunakan. Yang ketiga yaitu update atau U adalah proses mengubah data yang berada di dalam database. Contoh proses ini adalah ketika mengubah profil di dalam akun sosial media. Saat mengklik buka, website akan mengirimkan proses update ke dalam database. Kemudian database meresponnya dengan mengubah data lama menjadi data baru yang ditambahkan melalui halaman profil. Yang terakhir adalah delete atau D adalah proses untuk menghapus data yang ada di database. Proses ini mirip dengan update. Bedanya, delete akan mengubah data yang ada di database menjadi tidak ada. Demikianlah presentasi. Jika ada kritik dan saran maupun pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Di akhir presentasi ini, kami harapkan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan bisa dipahami oleh para pemirsa. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.